Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu di Masjid Jabal Suada. Kita akan lanjutkan pembahasan ensiklopedia salat jilid yang kedua, dan sekarang kita masuk dalam bab baru, yaitu tentang imamah di dalam salat. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan Indonesianya. Usahakan teman-teman yang memegang kitab Arab silakan disimak PDF Arabnya. Silakan. Bab ke-25 tentang imamah dalam sholat. Pengertian imamah dan imam. Imamah merupakan masdar dari kata amman nas, yang berarti menjadi imam bagi orang-orang yang mereka mengikutinya dalam sholatnya. Maksudnya seseorang yang maju di depan orang yang akan sholat agar mereka mengikutinya dalam sholat mereka. Imam berarti kepemimpinan bagi kaum muslimin. Imamah kubra berarti kepemimpinan tinggi dalam agama dan dunia sebagai ganti dari Nabi. Khilafah juga sebagai imamah kubra, dan imam kaum muslimin adalah khalifah dan yang semakna dengannya. Sedangkan imamah sughra atau kecil berarti hubungan antara salat makmum dengan imam dengan beberapa syarat. Imam berarti setiap orang yang diikuti. Dia selalu dikedepankan dalam segala urusan. Nabi SAW adalah imam bagi para imam. Khalifah adalah pemimpin rakyat. Khalifah adalah pemimpin rakyat, pemimpin diganti menjadi imam. Kalau di situ dihilangkan kata imamnya, jadinya tidak bisa menjadi kalimat-kalimat yang bisa definisikan imam itu sendiri. Coba diulang. Nabi SAW adalah imam bagi para imam. Khalifah adalah imam rakyat. Al-Quran adalah imam bagi kaum muslimin. Imam tentara berarti komandan mereka. Nah. Lanjut. Jamak dari kata imam adalah a'immah. Imam dalam salat berarti orang yang maju di hadapan jamaah salat dan mereka mengikuti gerakan salatnya. Imam berarti orang yang diikuti oleh umat manusia, baik sebagai pemimpin maupun yang lainnya, yang hak maupun yang batil. Darinya muncul kata imam salat. Imam berarti juga seorang alim yang menjadi panutan, sedangkan imam segala sesuatu berarti pelurus dan penegaknya. Keutamaan imam dalam salat dan ilmu. Yang pertama, imamah dalam salat merupakan wilayah atau kepemimpinan syariat yang memiliki keutamaan. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW, Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang artinya, hendaklah yang mengimami sekelompok orang itu orang yang paling baik bacaan kitabullah atau Al-Qur'annya. Sebagaimana telah diketahui bahwa yang paling baik bacaannya adalah yang paling berhak untuk menjadi imam. Penggunaan kata akra atau yang paling baik bacaannya menunjukkan keutamaan imamah salat. Ketika Nabi SAW mengatakan ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam bagi satu kaum adalah yang paling baik bacaannya di dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa menjadi seorang imam di dalam salat itu punya keutamaan. Kalau tidak ada keutamaan, tentu Nabi tidak akan mengedepankan siapa yang paling bagus bacaan Qur'annya di atas yang lain. Bahkan, nanti insya Allah akan kita temukan riwayatnya. Ada seorang anak kecil di zaman Nabi, kira-kira umurnya 6 atau 7 tahun. Namanya Amru, siapa? Ada yang sudah pernah dengar? Amru bin Salama. Amru bin Salama ini masih kecil, tapi dialah yang diangkat sebagai imam di kaumnya. Kata Amr bin Salamah, ketika itu aku masih kecil dan ada semacam meeting di kaumku. Ketika mereka mendapatkan pesan dari Nabi agar yang ditunjuk sebagai imam di kalangan kaumku haruslah yang paling baik bacaan Qur'annya, dan tidak ada yang lebih baik bacaan Qur'annya ketimbang aku. Maka aku ini menjadi imam. Kita bayangkan imam biasanya yang dewasa.
Tapi tiba-tiba ada anak kecil yang diangkat menjadi seorang imam bagi kaumnya, ini menunjukkan keutamaannya. Nah, lanjut. Yang kedua, imam dalam salat menjadi panutan dalam kebaikan. Hal itu ditunjukkan oleh keumuman firman Allah dalam mensifati hamba-hamba Allah yang ibadur Rahman, dan mereka mengatakan dalam doa mereka kepada Rabb yang Maha Penyayang, Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Artinya, jadikanlah kami imam-imam yang menjadi panutan dalam kebaikan. Ada juga yang mengatakan, maksudnya, jadikan kami pemberi petunjuk yang selalu diberi petunjuk, yang mengajak kepada kebaikan. Dengan demikian, mereka telah memohon kepada Allah agar Dia menjadikan mereka imam ketakwaan yang selalu menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Zaid berkata, seperti yang difirmankan Allah pada Ibrahim, Inni ja'iluka lin-nasi imama. Artinya, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Al-Baqarah 124. Allah menganugerahkan imamah kepada orang yang Dia anggap pantas mengemban imamah dalam agama. Dia berfirman, Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. As-Sajdah ayat 24. Artinya, ketika mereka mampu bersabar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan berbagai larangannya, serta bersabar dalam belajar, mengajar, dan berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, dalam keimaman mereka sudah sampai pada tingkat yakin, yakni ilmu yang sempurna yang harus diamalkan. Di antara mereka terdapat imam-imam yang memberi petunjuk kepada kebenaran atas perintah Allah, mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, dan mencegah kemungkaran. Singkatnya pada poin kedua ini kita lihat bahwa di dalam Al-Quran ada keutamaan-keutamaan menjadi seorang imam. Karena imam itu adalah orang yang di depan yang menunjukkan kepada kebaikan. Di antaranya adalah Allah mensifati ibadur Rahman, di antaranya adalah orang yang berkata atau berdoa, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menjadi imam bagi hamba-hamba yang bertakwa. Begitu juga Nabi Ibrahim, dia berdoa, ya, atau begitu juga kepada Nabi Ibrahim, Allah mengatakan sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai imamnya manusia. Dan seterusnya ada beberapa ayat yang kita baca tadi yang menunjukkan bahwa menjadi seorang imam itu punya keutamaan. Yang ketiga, doa Nabi SAW agar para imam selalu mendapat bimbingan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Mu'taman atau mu'tamin di situ? Mu'taman. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Artinya, seorang imam itu bertanggung jawab dan seorang muadzin bisa dipercaya. Ya Allah, bimbinglah para imam dan berikanlah ampunan kepada para muadzin. Yang keempat, keutamaan imamah itu sudah sangat populer, yang Nabi SAW sendiri menjadi imam. Demikian halnya dengan para khulafaur rasyidin. Hal itu masih terus dipegang oleh kaum muslimin terbaik, baik dalam bidang ilmu maupun amal. Keutamaan yang agung ini tidak menghalangi adzan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, karena di dalam adzan terkandung pengumuman untuk berzikir kepada Allah yang Maha Tinggi. Selain karena itu, di dalam adzan terkandung kesulitan. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat terhadap mana di antara keduanya yang lebih utama, adzan ataukah imamah. Ya. Tadi disebutkan bahwa menjadi seorang imam itu punya keutamaan besar. Buktinya Nabi menjadi imam. Saat beliau masih hidup, beliaulah imam.
Ketika beliau sakit, maka yang ditunjuk tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang setelah beliau wafat menjadi khalifah pertama. Siapa? Abu Bakar. Begitu juga yang menjadi imam-imam setelah Nabi SAW wafat. Ya, di antaranya adalah para sahabat yang mereka semua adalah orang-orang terkemuka. Maka ini menunjukkan bahwa menjadi seorang imam itu punya keutamaan. Tapi para ulama berbeda pendapat. Siapakah yang lebih utama? Menjadi muadzin atau yang menjadi imam? Apa kata mereka? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa imamah lebih utama dengan berlandaskan dalil-dalil di atas. Ada juga yang berpendapat bahwa adzan yang lebih utama dengan berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-imamu dhaminun wal muadzin mu'taman. Yang tadi sudah dibaca. yang artinya seorang imam itu bertanggung jawab dan seorang muadzin bisa dipercaya. Ya Allah, bimbinglah para imam dan berikanlah ampunan kepada para muadzin. Kedudukan amanah lebih tinggi daripada kedudukan tanggung jawab. Orang yang didoakan agar diberi ampunan lebih utama daripada yang didoakan agar mendapat bimbingan. Maka ampunan lebih tinggi daripada bimbingan, karena ampunan merupakan puncak dari kebaikan. Ya. Siapakah yang lebih utama? Muadzin atau imam? Sebagian ulama ada yang mengatakan yang lebih utama adalah imam. Karena Nabi dan para sahabat termuka, merekalah imamnya. Kalau seandainya muadzin lebih utama, tentu Abu Bakar, Umar dan lain-lain yang dipilih jadi muadzin, bukan jadi pengganti Nabi sebagai imam. Ada juga yang mengatakan lebih utama menjadi seorang muadzin. Alasannya karena Allah mengatakan imam itu dhamin dan muadzin itu mu'taman. Ya. Apa di Indonesia kan di situ tadi? Imam itu penjamin. Penjamin, bertanggung jawab. Ya, atau penanggung jawab. Sedangkan muadzin itu adalah orang yang bisa dipercaya. Dan kedudukan kepercayaan itu lebih utama daripada kedudukan penanggung jawab. Ya. Kalau orang si fulan ini adalah yang diberi amanah. Dan si fulan satu lagi dia yang disuruh untuk bertanggung jawab. Biasanya siapa yang lebih punya keutamaan dari sisi kepribadian? Yang punya amanah. Ya. Begitu juga Nabi SAW mendoakan agar para imam diberikan petunjuk, sedangkan para muadzin didoakan mendapatkan ampunan. Maka mereka mengatakan ampunan itu lebih tinggi daripada kedudukan petunjuk. Ya. Li'annal maghfirata nihayatul khair. Dikarenakan pengampunan Allah itu adalah puncak dari kebaikan. Maka lebih utama menjadi seorang muadzin. Manakah pendapat yang lebih kuat? Silakan. Syekhul Islam rahimahullah memilih bahwa adzan itu lebih utama daripada imamah. Sedangkan imamah Nabi dan imamah Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum merupakan ketentuan bagi atas mereka karena ia merupakan tugas imam teragung dan tidak mungkin untuk dipadukan dengan adzan, sehingga imamah pada diri mereka adalah lebih utama daripada adzan disebabkan kekhususan keadaan mereka. Meskipun bagi kebanyakan orang adzan adalah lebih utama. Bagi kebanyakan orang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih menguatkan pendapat bahwa menjadi muadzin itu lebih utama daripada jadi imam. Alasannya karena posisi Nabi dan para khulafaur rasyidin menjadi imam itu melekat karena posisi mereka sebagai pemimpinnya umat. Adapun kalau di masyarakat kita sekarang, maka yang lebih utama kata beliau adalah menjadi seorang muadzin. Wa in kana li aktsarin nas al-adzanu afdal. Untuk menjadi pemegang posisi adzan itu lebih utama untuk kebanyakan manusia sekarang. Ya, wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, masing-masing punya keutamaan. Seorang muadzin itu punya keutamaan tersendiri
Kita sudah baca keutamaan-keutamaan menjadi seorang muadzin di kajian Bandara hari Rabu. Di jilid satunya. Di jilid 1 buku ini. Nah, dan menjadi seorang imam juga punya keutamaan lebih daripada muadzin pada satu kondisi. Karena yang menjadi imam adalah orang yang banyak hafalan. Sedangkan muadzin tidak mesti banyak hafalan. Meskipun dia harusnya juga bersiap untuk menggantikan posisi imam manakala imam tidak hadir. Kalau di Arab Saudi, yang diatur oleh pemerintah Saudi di bawah Kementerian Agama untuk urusan masjid, imam itu sendiri, sedangkan muadzin orang yang lain lagi. Tapi dalam absensinya imam, ketidakhadirannya imam, maka muadzin itu 3 in 1. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia juga yang menjadi imam. Tidak boleh yang lain. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Di Indonesia kalau imamnya tidak hadir, ya muazzinnya tetap celingak-celinguk cari orang yang bagus bacaannya. Lihat-lihat dulu dari belakang. Kalau di Saudi tidak, muadzin adalah pengganti imam. Demikian mereka memanage karena khawatirnya nanti yang maju dikira orang yang berilmu padahal tidak. Dikira orang yang baik bacaannya padahal tidak. Hanya karena faktor misalnya kelihatan jenggotnya lebat. Kelihatan oh ini jubahnya baik misalnya. Padahal ternyata bacaannya kurang baik. Begitu. Kelima, keagungan kedudukan imamah dan bahayanya bagi orang yang meremehkannya. Keagungan keberadaan imamah dan bahayanya bagi orang yang meremehkannya sudah tampak dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Artinya, para imam itu salat bersama kalian, para makmum. Jika mereka, para imam itu benar, pahala bagi kalian dan bagi mereka. Dan jika mereka salah, pahala bagimu dan dosa atas mereka. Nabi SAW mengatakan, kalau kita sholat jamaah, lalu ada yang berposisi sebagai imam, kalau imam ini mengerjakan sholatnya dengan benar, maka pahala buat imam dan buat makmum. Tapi kalau yang dikerjakannya adalah salah, maka dosanya bagi imam, adapun makmum dapat pahala sholat mereka. Contoh, imamnya buang angin tapi diam-diam. Ya kan, apalagi ini Jumatan. Pernah nggak terjadi antum pernah mengalami begitu Jumatan tiba-tiba imamnya batal bubar begitu? Nggak mungkin, nggak pernah ya. Saya juga belum pernah. Tapi kira-kira mungkin nggak ada imam yang sebenarnya buang angin tapi dia nggak ngomong? Bisa jadi. Ya. Nah imam bisa jadi karena dia merasa aduh ini Jumatan. Orang sudah pada mau balik ke kantor misalnya. Ini kalau saya batalkan, ini sudah batal nih ceritanya. Kalau saya berdiri dan bubar, khawatirnya nanti jamaah resah misalnya. Atau geger gitu ya. Maka karena khawatir geger, dia lanjutkan sampai salam. Setelah orang selesai, dia keluar, dia wudhu, lalu dia mengulang sholat. Sholat apa? Zuhur apa Jumatan? Sholat 2 apa 4? 4. Ya. Sebenarnya ketika dia melanjutkan sholat padahal dia tahu dia batal, itu berdosa. Orang yang sudah tahu dia batal, dia malah lanjutkan. Sebenarnya dia berdosa. Karena dia melanggar larangan Allah. Ya, tidak sah, batal. Tidak boleh ada orang sholat sengaja dalam keadaan tidak bersuci. Ya. Maka imam seperti ini, ketika dia mengulang, maka sholatnya makmum tadi sudah sah. Sholatnya imam tidak sah. Ketika dia menyengaja melanjutkan sampai salam, maka imamnya berdosa, makmumnya tidak. Ini contohnya. Lanjut. Kata yusalluna, yaitu para imam salat, lakum karena kalian. Jika mereka benar dalam hal rukun, syarat, kewajiban dan sunnah-sunnah salat, bagi kalian pahala salat kalian,
dan bagi mereka pahala salat kalian. Jika mereka salah, yakni melakukan kesalahan dalam salat mereka seperti mereka berhadas, bagi kalian pahala salat dan bagi mereka sanksinya. Nah, jadi kalau hadis tadi dipanjangkan atau diterjemahkan dengan gaya bebas, maka kira-kira maksudnya Nabi seperti ini. Apabila ada seseorang menjadi imam dan dia sholat bersama kalian, untuk kalian, dia jadi pemimpin bagi kalian, lalu dia benar dalam rukun sholat, dalam syarat sholat, dalam kewajiban sholat, dalam sunnah-sunnah sholat, maka pahalanya adalah buat kalian, ya, dan juga buat mereka. Tetapi jika mereka salah, seperti mereka mengerjakan kesalahan di dalam sholatnya, contohnya mereka mengerjakan sholat tapi dalam keadaan berhadas, maka pahala sholat itu buat kalian, sedangkan dosa atau sanksi karena mengerjakan kesalahan tadi adalah ditanggung imam. Saya ngomongnya, minggu lalu kita ada bab begini kan, hukum orang sholat di masjid yang bukan di masjid kampungnya. Minggu lalu kan ya? Minggu kapan itu? Kalau minggu lalu apa? Oh ini tempat-tempat yang dilarang untuk sholat ya. Oh iya, 2 minggu lalu berarti. 2 minggu lalu ada bab tentang sholat masjid tetangga, masih ingat? Yaitu masjid yang di dekat rumah kita. Lalu di bagian akhir saya sempat bilang, saya pernah ditanya kira-kira tahun 2017-2016 di kajian mulia dengan manhaj salaf di Masjid Nasai. Pertanyaannya adalah masjid dekat rumah itu banyak mengerjakan bid'ah. Sedangkan masjid yang jauh dari rumah itu yang mengerjakan sunnah. Saya sholat di mana? Maka saya katakan sholat di sini dan sholat di sana. Sholat di masjid yang sunnah dikarenakan di sana mendatangkan ketenangan dan keutamaan. Mengerjakan sholat dalam keadaan sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi sholat juga dekat rumah. Karena sholat dekat rumah itu lebih menjaga sosialisasi kita dengan masyarakat. Dan menjaga hubungan kita dengan masyarakat supaya masyarakat tidak mengira kita ini menganggap mereka sesat. Begitu. Terus kalau seandainya imam mengerjakan kebidahan bagaimana? Dalam proses mengerjakan sholat, imam itu mengerjakan hal-hal yang menambah-nambah. Sholatnya tidak sesuai sunnah. Banyak bacaan atau gerakan dimodifikasi. Maka jawabannya hadis ini. Fa'in akhta'u falakum wa alaihim. Jika imamnya mengerjakan kesalahan, maka pahala itu buat kalian dan dosanya buat mereka. Begitu. Lanjut. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man amman nasa fa asaba al-waqta falahu wa lahum. Wa man intaqasa min dzalika syai'an fa alaihi wa la alaihim. Yang artinya, barang siapa mengimami orang-orang dan salat tepat pada waktunya, maka pahalanya baginya dan bagi mereka, yaitu para makmum. Dan barang siapa mengurangi sesuatu dari itu, maka dosa baginya, yaitu imam, dan tidak ada dosa bagi mereka, maksudnya makmum. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Coba baca Arabnya. Al-imamu dhaminun fa'in ahsana falahu walahum wa in asa'a yani fa'alaihi wala alaihim. Artinya, imam itu bertanggung jawab. Jika dia baik, pahalanya baginya dan bagi mereka. Dan jika dia tidak baik, dosa baginya dan tidak ada dosa bagi mereka. Nah, saya kira cukup tentang keutamaan menjadi seorang imam. Nah, tinggal nanti masalahnya kalau pengen jadi imam dan mengejar keutamaan menjadi imam, masalahnya kita lolos kualifikasi atau tidak. Nanti insya Allah akan ada bab tentang kualifikasi jadi imam. Terus, subbab ketiga. Subbab ketiga, tentang meminta menjadi imam dalam salat jika niatnya baik dan benar tidaklah dilarang. Ya, kata penulis, talabul imamati fi sholati
idza salahat an-niyatu la ba'sa bihi. Apabila ada seseorang ingin menjadi seorang imam dan dia meminta posisi sebagai imam dengan syarat niatnya memang niat yang baik, maka hal itu tidak mengapa. Apa dalilnya? Hal tersebut didasarkan pada hadis Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku." Beliau SAW bersabda, Anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adani ajra. artinya, engkau imam bagi mereka. Berpedomanlah pada yang paling lemah di antara mereka. Dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil gaji atas adzannya. Nah, ada hadis Utsman bin Abil As, dia meminta kepada Nabi SAW untuk diangkat jadi seorang imam. Kata dia, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, saya bisakah diangkat jadi imamnya di kampung saya? Maka Nabi jadikan beliau sebagai imam. Kata beliau, Anta imamuhum. Ya, kamu mulai sekarang jadi imamnya mereka. Sesuai dengan subbab yang kita baca ini menunjukkan bahwa minta menjadi seorang imam itu boleh. Tapi ada syaratnya, yaitu benarnya niat. Apa niatnya mau jadi imam? Ya, itu dia masalahnya. Ada orang mau jadi imam, ditanya, kenapa jadi imam? Lumayan nih gajinya katanya 2,5 juta. Nah, yang dicari apa? Gaji. Ini tantangan bagi teman-teman yang sekolahnya sekolah tahfiz. Saya pernah ngomong di kampung saya, di kampung timur. Ini ada beberapa hafiz saya bilang. Antum setelah selesai hafalan, terus mau apa? Mau jadi apa? Kau tidak belajar, kau tidak melanjutkan hafalan antum ditopang dengan ilmu syar'i, terus mau jadi apa? Hanya jadi imam. Terus berharap kemana-mana jadi imam. Kemudian imam, kenapa jadi imam? Oh lumayan enak. Cuma muncul di masjid 1 hari 5 kali, ngimami, hafalannya cuman ya yang penting adalah ya, yang penting ada untuk dibuat jadi imam, lalu kemudian bisa dapat gaji. Kalau musallanya besar, masjidnya besar, dan infak jumatannya banyak, nanti gajinya jadi semakin besar. Ya. Kalau menjadi seorang hafiz hanya niatnya jadi imam supaya dapat mukafaah, maka ini salah niat. Tapi kalau misalnya ya di kampung saya itu yang jadi imam itu kai-kai semua. Dan bacanya nggak ada yang bagus. Ya kan? Sementara kai-kai inilah yang orang-orang pendahulu kampung situ. Ini contoh ya, di kampung. Yang menjadi pendahulunya situ kaum tua semua. Yang bacaan Al-Qur'annya bisa dibilang itu lahan jali melulu. Pada Al-Fatihah lagi. Ya, bacaannya nggak baik, begitulah. Tapi kita tidak mungkin menggeser kai-kai ini karena mereka lah yang bangun itu kampung. Kita cuman pendatang. Sementara mereka kalau kita geser nggak bisa. Ya kan? Akhirnya kita terpaksa misalnya datang ke anggaplah Pak RT. Pak RT bagaimana ya? Iya, saya juga resah sebenarnya. Tidak khusyuk kita sholat di belakang kai-kai ini. Tapi kita takut juga nanti kalau tersinggung. Akhirnya misalnya ngelapor ke Pak Lurah. Pak Lurah datang ke masjid. Ceritanya kunjungan. Pas kunjungan ketemu dengan kai-kai ini. Ya kan? Terus ya namanya Pak Lurah bebas deh. Ngomonglah dia. Nggak ada kah di sini yang muda-muda? Banyak loh yang hafiz-hafiz itu yang bagus-bagus bacanya. Nggak ada kah kai di kampungnya ini? Sambil kainya itu dinaikkan gitu kan. Masya Allah kai-kai ini kan sudah banyak pahalanya jadi pembangun masjid ya kan. Ini kalau ada regenerasi jadi imam yang bagus-bagus, Masya Allah kai semakin lagi banyak pahalanya. Padahal itu maksudnya kai, jauh sekai. Itu maksudnya padahal. Ya kan? Wah diambung-ambung gitu. Kai ini sebagai seorang generasi awal di sini kai, kalau ada yang bisa gantikan regenerasi, Masya Allah kampung ini bagus kai. Adakah di sini yang muda-muda? Ada itu namanya si Anu, si ini. Ada. Oh nanti kayak ya kalau bisa
imam sholat zuhur sama asar. Karena enggak kedengaran suaranya. Subuh, maghrib, isya, kasih yang muda-muda itu. Yang mantep-mantep hafalannya. Jadi ada generasi kayak, ya. Ya kan? Nah kita ngomong duluan, kong kali kong sama Pak Lurahnya. Kalau bisa Pak Lurah, nanti yang jadi imam saya sama ini Pak Lurah. Ya. Mana coba panggil yang muda-muda tadi? Oh, panggil. Nah ini ya, nanti ini jadi imam subuh, ini maghrib, yang ini isya. Soalnya memang mereka bacaannya bagus-bagus. Soalnya kasihan juga kalau yang imami bertahun-tahun, orang yang bacaannya tidak benar. Kalau nanti kesalahannya adalah kesalahan yang mengubah arti, berarti kesalahannya fatal. Dibaca itu di sholat jahar, padahal di belakang ada orang yang lebih baik bacaannya, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah bagi mereka sah, tidak sah bagi yang lebih bagus bacaannya. Kan kasihan. Ya. Begitu, dan ini niat yang baik insya Allah, maka boleh untuk minta diangkat jadi seorang imam. Tadi ada perkataan Nabi SAW, waqtadi bi'at'afihim, jadikan patokan adalah orang-orang yang lemah di antara mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kamu jadi imam, maka kamu perhatikan siapa orang-orang di belakangmu yang lemah-lemah. Jangan kamu jadikan patokan itu orang yang kuat-kuat. Ada orang bilang sama kamu, tolong dong itu kalau maghrib itu jangan cuman kul. Sekalian aja misalnya apa namanya, An-Naba itu salat maghrib rakaat 1, ya kan? Nanti rakaat 2-nya misalnya anggaplah at-takwir misalnya. Ya jangan kul terus gitu kan. Karena ada yang kuat dan suka dengar suaranya si imam misalnya. Kebetulan imamnya suaranya bagus. Lalu ada yang request. Sementara di belakang banyak orang-orang yang lemah-lemah. Yang kai-kai juga misalnya. Yang berdiri tidak bisa lama. Ya, kalaupun ada agak lama dia butuh kursi misalnya. Maka ini yang dimaksudkan Nabi SAW. Jangan kamu menjadi imam dan kamu patok kepada orang-orang yang kuat. Patoklah kepada orang yang lemah. Dan angkatlah jadi seorang muadzin, seorang yang tidak mengambil upah dari azannya. Nanti insya Allah akan ada pembahasan khusus, atau malah sudah lewat pembahasannya di hari Rabu di bandara, apa hukum jadi muadzin tapi dikasih mukafaah bulanan. Ya, dan yang saya dengar dari guru saya Syekh Shalih bin Fauzan, beliau katakan menjadi imam atau menjadi muadzin yang diberi mukafaah bulanan itu sebenarnya tidak mengapa, asalkan dia tidak mempersyaratkan. Alasannya itu adalah bagian dari ta'awun dalam kebaikan. Bagaimana kalau semua orang sibuk berdagang, tidak ada yang mau jadi imam? Bagaimana kalau semuanya sibuk dunia, tidak ada yang mau jadi muadzin? Nanti pelaksanaan sholat 5 waktu kacau. Tidak ada yang menjadi penjaga waktu, tidak ada yang menjadi imamnya. Maka diberi mukafaah dari Baitul Mal atau dari kotak infak bulanan sebagai bentuk ta'awun, maka ini insya Allah tidak mengapa. Asalkan tidak apa tadi? Tidak mempersyaratkan. Misalnya hanya mau jadi imam asalkan ada uangnya. Mau jadi muazin asalkan ada gajinya. Bila dia diberi boleh. Lanjut. Hadis di atas menunjukkan diperbolehkannya memohon untuk menjadi imam dalam rangka mencari kebaikan. Telah disebutkan di dalam doa hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yang mereka telah disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik itu, bahwa mereka berkata, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Coba diulang dulu tadi bagian depannya. Ada terjemahan yang saya rasa janggal gitu. Dan orang-orang yang berkata, bukan di atasnya. Hadis di atas atau? Hadis di atas menunjukkan diperbolehkannya memohon untuk menjadi imam dalam rangka mencari kebaikan. Telah disebutkan di dalam doa hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Ya enggak apa-apa sih.
Cuma kita lebih banyak menggunakan istilah ibadur rahman. Telah disebutkan dalam doa ibadur rahman. Ditulis dulu kali ya, ibadur rahman, baru dalam kurung hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Karena kalau tentang ibadur rahman, ini ada kekhasan, yaitu di surat Al-Furqan yang dibacakan itu. Firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, sampai ayat-ayat yang kita temukan. Itu doanya dimaksudkan oleh penulis di sini. Doa hamba Allah yang maha penyayang, maksudnya ayat itu. Wa ibadur rahmanil ladzina, seterusnya. Jadi mungkin lebih khas kalau dikasih istilah doa ibadur rahman. Lanjut. Yang demikian itu bukanlah termasuk mengharapkan kepemimpinan yang dimakruhkan, karena kepemimpinan yang dimakruhkan tersebut berkenaan dengan kepemimpinan dunia yang pengejarnya tidak akan dibantu dalam kepemimpinannya dan orang yang memintanya tidak layak untuk diberi. Tetapi jika niatnya benar dan keinginan sudah benar-benar bulat untuk menunaikan kewajiban dan menegakkan dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengejarnya. Nah, kata penulis, walaysa dzalika min talabi ar-riyasah al-makruhah. Dan meminta menjadi seorang imam apabila niatnya baik dan orangnya juga punya kualifikasi, maka ini tidaklah termasuk meminta kekuasaan atau tidak termasuk menjadi orang yang meminta-minta menjadi seorang pemimpin yang sifat ini dibenci. Dikarenakan yang dibenci di dalam agama minta-minta jadi seorang pemimpin itu adalah pertama minta-minta jadi pemimpin urusan dunia. Adapun jadi imam sholat bukan urusan dunia, itu urusan akhirat. Yang kedua, minta-minta ini orangnya tidak punya kualifikasi. Sedangkan orang yang minta dijadikan imam apabila dia memang punya hafalan dan bacanya baik, dia punya kualifikasi, maka tidak mengapa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan manusia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Masih ada 2 menitan, ada yang mau bertanya? Ya Kai. Saya bertanya tadi gimana cara kita menyikapi kalau kita selalu di orang terus menjadi imam kepada mungkin di kantor atau di mall gitu. Sebenarnya kita tahu persis ilmu kita sebenarnya belum tahu gitu. Bisa kita Kita sadar diri gitu kan. Kita sadar diri bacaan hafalan kita terbatas semua. Tapi kita didorong orang. Soalnya kalian dari fisik. Kita pergi ke mall tetap pakai jubah. Yang lain pakai celana jeans. Yang jeans sadar diri, bajunya kayak begini. Yang pakai jubah sadar diri, bacanya kayak begitu. Cocok sudah. Nah, jadi gimana? Perlukah tanding dulu? Ayo tanding siapa ya? Bacanya lebih bagus. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya bacaan atau kualifikasi seperti tadi,
Itu adalah kualifikasi di antara yang hadir. Siapa di antara mereka yang bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling mengerti sunnah, itu adalah di antara yang hadir saja. Jangan kita berkata, saya bacanya nggak kayak Bisyari Rosyid Bisyari Rosyid nggak hadir di situ waktu itu, nggak di mall dia di Kuwait, begitu. Jadi yang hadir saja. Nah biasanya kita lebih husnuzon kalau biasanya dari sisi penampilan orangnya kelihatan soleh, kemudian janggutnya dipelihara, datang ke mall juga tetap dengan baju musim, kelihatan Islamnya. Ya jelas maka dia yang ditunjuk. Dan kita sudah selayaknya ndak usah mundur. Karena kita kan gak mungkin sekarang ini tanding bacaan. Tapi kalau tanding keilmuan, dari kelihatan zohir saja ya oke lah bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Khawatirnya nanti yang maju, kita sendiri minder. Enggak usah. Maju. Yang maju orang yang ternyata tidak lebih mengerti dari kita. Enggak ngerti bacaan, tak pula mengerti ilmu tentang sunnah, lalu dia salah lagi. Sholat maghrib di mall harusnya 3 dia bikin 4. Harusnya 3 dia bikin 4. Kita bilang subhanallah, dia bingung. Maksudnya Pak? Salah kah? Ngomong lagi, batal ya dia. Maka mendingan kita aja. Nah, terus kita sadar diri bagaimana? Nah, apa yang kita hafal? Saya cuman cool. Itu aja. Itu lebih minim mudaratnya ketimbang yang maju adalah orang yang kita lebih tidak jelas lagi ilmunya maupun bacaannya. Nah, kita baca sebatas yang kita mampu saja. Begitu. Makanya di mobil pasang murattal. Juz 30. Juz 30 TV Roja. Dipasang. Jadi karena sering mendengar, pada satu ketika kita mampir di kilo 50, mampir di rest areanya jalan tol, di mall, ada hafalan kita yang setidaknya bisa kita jadikan bekal untuk ngimami orang. Waktunya sholat isya. Ketika imam itu batal, terus si jamaah itu menggantikan imam di depan, nah itu proses sudah proses. Terus apakah si makmum itu harus meneruskan bacaan imam? Nah ini panjang ini. Ada 2 pertanyaan. Kalau imamnya batal, prosesnya seperti apa? Imamnya tarik orang yang di belakang yang dia yakin itu adalah yang layak menggantikannya. Makanya di masjid ini kadang di belakang ini kan di belakangnya imam dikasih nama ini. Apa? Imam pengganti. Supaya di belakangnya imam itu orang yang memang punya kelayakan. Dia tinggal tarik saja. Nanti dia pergi. Nah, cuma masalahnya ini apa ya? Posisinya kadang-kadang. Misalnya baru ihdinas siratal mustaqim. Tut bunyi. Nah, imam pengganti ini ngelanjutin kah? Atau ngulang dari Al-Fatihah dari awal kah? Begitu juga nanti kalau misalnya baru lagi ruku. Allahu Akbar lagi ruku, kemudian dia buang angin. Nah orang yang di belakang ini ditarik. Ya kan? Ditariknya bagaimana caranya? Orangnya jalannya perlu berdiri dulu baru kemudian ruku lagi. Atau sambil ruku sambil jalan. Pas sujud bagaimana? Katanya kalau dilanjutkan berdosa. Nah ini lagi sujud, dia buang angin, dia berdiri, dia panggil orang yang lagi sujud. Maju. Itu majunya kayak apa? Sambil sujud, merangkak atau berdiri dulu itu bagaimana? Ya, tapi ini panjang, nanti saja insya Allah di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.